Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, semua kuat karena perlindungan anugerah dari Tuhan saja. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk diberkati melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang akan kita ikuti bersama-sama. Mari kita mempersiapkan diri kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, sehingga kita semua boleh dilayakkan, boleh diberkati melalui ibadah ini. Firman Tuhan yang melandasi kebaktian kita hari ini dari Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan-Mu yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, sebab Dia saja yang berkuasa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau yang terus melawat kami, memberkati kami, melindungi kami sampai pada saat ini Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk ibadah kami hari ini. Tuhan berkati kami yang mengangkat puji-pujian, Tuhan berkati yang memberitakan firman Tuhan boleh diberkati, kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati juga Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini boleh mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di rumah masing-masing, Tuhan lawat Tuhan, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya boleh diberkati Tuhan dan boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan terus memuji, memuliakan namanya melalui nyanyian kemenangan iman nomor 177. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat pujian ini. Senang berserah kepada Yesus. Senang berserah pada Yesus, ku tahu kasih-Nya cukuplah. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhan ku lindunglah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, bebanku yang berat ringanlah. Dekat salibnya aku rasa, segala iman kuatlah. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah tubuh yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, teduh sandang dadanya, merdu suaranya sentiasa, lembut hiburkan anaknya. Muhalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama seluruh orang percaya di muka bumi kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar handphone atau laptop Bapak Ibu semua. Mari sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 2. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati sebuah tangan yang telah memberi. Biarlah apa yang kami beri hari ini boleh dipakai untuk
mengembangkan pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan, kita puji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 2, Sembah kepada Raja. Kiranya kita semua boleh diberkati lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Waluyo. Mari kita mempersiapkan diri kita melalui satu pujian. Kita mengatakan bahwa Tuhan, kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau di setiap hidup kami Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Jesus, I need you. Your loving kindness has never
and mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Shalom, selamat pagi keluarga Agape yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam ibadah mingguan kita. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan kembali menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena waktu ini kembali Tuhan berikan kepada kami semua. Kami belajar dari firman Tuhan dan kami rindu mendapatkan kebenaran yang menolong kami untuk memberikan kekuatan bagi iman, pengharapan, dan kasih kami terhadap Tuhan. Berkati rangkaian pemberitaan ini Tuhan dari awal sampai akhir. Kami serahkan dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus, hari-hari ini anak saya yang kedua sedang belajar warna. Dan saya menemani dia. Dan satu kali saya mengajak dia untuk belajar warna dengan menyusun warna-warna itu dari pensil warna. Nah, ini adalah cara saya menolong dia untuk belajar warna, tapi sekaligus juga belajar mengatur. Saya membawa ini contoh hasil yang pernah dia buat. Saya juga tadi bantu rapikan, dan dia baru tahu beberapa warna saja. Dalam keterbatasan bahasanya, dia belajar bahasa Inggris dari warna-warna ini. Nah, dia tahu itu gin, yeo, ya, mbu, lalu dia juga tahu oen, ya. Mungkin Bapak Ibu yang bisa bahasa bayi bisa mengerti itu warna-warna apa saja ya. Mbu itu biru ya, blue. Lalu yeo itu yellow, kuning. Kemudian gin itu hijau, oen itu oranye. Nah, dia juga tahu satu lagi yet ya, atau merah ya, disebutnya itu yet. Nah, saya senang mengajak dia untuk menyusun seperti ini karena kalau tersusun rapi kita akan enak ngelihatnya ya. Nah, Bapak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk juga belajar mengatur lagi. Tapi ini mengatur tentang kehidupan rohani kita, mengatur tentang kekristenan kita, mengatur tentang kita sebagai gereja Tuhan dalam waktu-waktu saat ini. Dan saya ajak kita untuk belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-11 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, cukup panjang. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini.
Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yusus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua rasul itu, dan kedua orang itu, dan kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Dari pembacaan firman tadi, saya mengajak kita untuk melihat kehidupan murid-murid setelah mereka bertemu dengan Yesus dan berjumpa dan menyaksikan Yesus naik ke surga. Mereka kembali dengan sukacita ke Yerusalem. Pertemuan itu telah mengubah suasana hati para murid yang tadinya kecewa, sedih karena kematian Yesus. Lalu mereka sukacita karena kebangkitan Yesus. Lalu mereka juga ditambahkan bersukacita karena janji Yesus yang akan kembali lagi kepada mereka melalui perkataan malaikat yang berbicara kepada murid-murid ketika mereka melihat Yesus naik ke surga. Nah, dalam suasana sukacita itu mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kemudian naik ke tempat di mana mereka menginap bersama-sama dan mereka berkumpul dengan murid-murid yang lain dengan jumlah yang cukup banyak, yaitu sekitar 120 orang. Nah, Bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan yang memberkati saya, yang melihat bagaimana mereka mengatur kembali kehidupan mereka sebagai murid-murid Yesus. Yang pertama adalah mereka mengatur kembali kehidupan doanya. Mereka mengatur kembali kehidupan doanya. Kalau kita membaca dari pasal 1 ayat 12 sampai 14, kita menemukan bahwa para rasul itu berkumpul bersama, dan para rasul itu bersama-sama bertekun dengan sehati di dalam doa. Menjadi bagian yang saya perhatikan adalah ketika nama rasul-rasul itu dituliskan. Penting untuk saya, untuk kita sekalian, nama-nama itu dituliskan untuk menyadarkan siapa pribadi, lepas pribadi tersebut. Siapa para rasul itu. Bagaimana kehidupan mereka masa lalunya. Bagaimana kehidupan mereka pada saat Yesus mengalami penganiayaan. Mereka semua mengalami yang namanya mungkin bisa dikatakan kegagalan, kesetiaan mengikuti Yesus karena mereka meninggalkan Yesus. Tapi saat itu mereka bersama-sama berkumpul sebagai satu kesatuan yang baru. Mereka bersama-sama berkumpul sebagai satu kesatuan orang-orang yang telah mengalami pembaharuan. Dan mereka berkumpul bersama-sama melakukan hal utama, yaitu doa bersama-sama. Ini satu keajaiban bagi saya, satu hal yang membangun iman saya, melihat mereka berkumpul bersama-sama, tidak lagi mempermasalahkan kegagalan sebelumnya, tidak lagi mempermasalahkan bagaimana kehidupan dia sebelumnya, tapi mereka bersatu, mereka bersehati, mereka berdoa bersama-sama. Ini satu kejadian yang dahsyat. Murid-murid berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Dan itu dilakukan dalam kurun waktu hari-hari selama mereka menunggu janji Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Bapak sekalian, semua bertekun di dalam doa. Semua dalam hal ini adalah diri pribadi
lepas pribadi itu bertanggung jawab terhadap diri mereka untuk menghidupkan kelompok orang-orang percaya ini. Mereka bertanggung jawab bagaimana kehidupan kelompok ini terus-menerus berada dalam status mereka sebagai murid-murid Allah, sebagai murid-murid Yesus yang dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Dan ini bukan perkara gampang, mempertahankan kelompok yang sama, yang kuat, yang solid, dan semua terlibat dalam kehidupan doa. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita menganggap doa itu sesuatu yang sederhana, yang remeh-temeh. Tapi tahukah kita bahwa sebenarnya doa itu menjadi landasan yang begitu penting dalam kehidupan murid-murid Yesus. Kalau kita menemukan firman Allah dalam Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14. Yeremia itu menyampaikan, firman Tuhan menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Allah mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik buat umat Israel itu. Selama 70 tahun mereka dalam masa pembuangan. Setelah itu mereka akan menemukan Tuhan kalau mereka berseru kepada Tuhan. Mereka akan mendengarkan Tuhan. Mereka akan menemukan Tuhan kalau mereka mencari Tuhan, kalau mereka berdoa kepada Tuhan dan mengetahui rancangan-rancangan Tuhan bagi kehidupan mereka melalui doa kepada Tuhan. Dalam doa kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam doa selain kita menyampaikan apa yang menjadi keadaan kita, dalam doa kita juga menyesuaikan dengan rencana Tuhan, apa yang akan Tuhan buat bagi kehidupan umatnya. Sekalian kami hari Selasa lalu saya mengajak para pengerja di Jawa Barat ini untuk berdoa bersama melalui media WA. Kami video call, ada 8 orang, kami bertemu dalam virtual itu, lalu kami berdoa bersama-sama. Sederhana dan waktunya singkat, nggak sampai 1 jam. Tapi kami menemukan satu kekuatan. Saya mendapatkan kekuatan karena teman-teman berdoa bersama-sama. Dan saya juga mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan berperkara besar dalam situasi saat ini di tempat masing-masing di pelayanannya. Dan itu saya lihat sebagai sebuah kekuatan, saya rasakan sebagai sebuah kekuatan yang menolong saya. Dan itu saya dapatkan melalui persekutuan doa bersama-sama itu. Sekalian marilah kita saat ini sebagai gereja Tuhan, secara pribadi kita membangun kembali kehidupan doa kita. Begitu juga secara bersama-sama kita bertanggung jawab untuk menghidupkan kehidupan doa dalam jemaat di gereja kita. Dalam doa kita menemukan rencana Tuhan yang besar itu. Yang kedua, saya juga mendapatkan satu pengajaran berharga dalam kehidupan mereka, murid-murid itu setelah mereka kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Mereka kembali mengatur sikap taat untuk melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-20, Petrus berbicara banyak mengenai sosok Yudas. Saya awalnya berpikir mengapa Yudas yang menjadi pokok yang dibicarakan oleh Petrus dalam pertemuan itu. Yudas dijelaskan secara gamblang bahwa dia adalah pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Yudas juga dikatakan sebagai orang yang terbilang dalam atau termasuk dalam kelompok mereka dalam pelayanan waktu itu. Lalu Yudas juga disampaikan dalam pokok yang dibicarakan oleh Petrus itu, dia sudah mendapatkan tempat yang wajar bagi dia. Dia telah membeli tanah dengan upah kejahatannya dan dia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi disampaikan tentang sosok Yudas. Bagi saya ini perlu mendapatkan satu perhatian mengapa Yudas itu disampaikan oleh Petrus dalam pertemuan itu. Saya mendapatkan satu pengertian bahwa Petrus mengajak kepada seluruh kumpulan orang-orang yang berkumpul saat itu untuk belajar dari kehidupan Yudas. Apanya yang dipelajari Bapak sekalian?
dipelajari adalah kegagalan Yudas dalam kesetiaannya mengiringi Yesus. Kegagalan Yudas karena dia mengkhianati Yesus karena uang. Kegagalan Yudas karena dia meninggalkan Yesus demi sesuatu yang lain yang mendatangkan kesenangan bagi dia. Oh, ini penting sekali waktu saya baca ini. Tentu mengingatkan kepada setiap murid-muridnya, jangan sampai kita bertindak, jangan sampai murid-murid itu bertindak seperti Yudas. Jangan sampai murid-murid itu meninggalkan Yesus gara-gara uang, meninggalkan dan mengkhianati Yesus gara-gara sesuatu yang lain, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang ditawarkan oleh dunia ini. Sekalian, percaya bahwa ketika disampaikan sosok yang gagal, bukan berarti kita tidak bisa belajar dari orang tersebut. Kita bisa belajar, murid-murid bisa belajar dari kegagalan Yudas. Dan saya percaya murid-murid saat itu diingatkan supaya jangan sampai berlaku seperti Yudas mengkhianati Yesus. Saya baru-baru ini mengikuti satu seminar, ya Zoominar istilahnya sekarang ya, karena seminar pakai Zoom. Sebenarnya tentang parenting, tentang peran orang tua sebagai orang yang mendidik anak-anaknya. Bapak sekalian, dalam salah satu poin yang disampaikan pada seminar itu adalah satu sikap eling. Eling itu bahasa Jawa yang artinya itu ingat. Maksud daripada pembicara tersebut adalah mengingatkan bahwa orang tua itu berperanlah sebagai orang tua. Dan diuraikan, salah satu yang disampaikan juga adalah peran sebagai seorang ayah. Waduh, saya teringat kepada peran saya sebagai seorang ayah. Saya seperti mendapatkan satu cermin untuk berkaca, ya, karena peran sebagai seorang ayah yang harus menuntun anak-anaknya. Peran sebagai seorang ayah yang tidak menuntut anak-anaknya untuk sama seperti yang saya harapkan. Itu bagian yang memberkati saya. Fungsi diri sebagai seorang ayah yang harus melindungi, menuntun anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran. Ya tentu saja dengan cara yang lembut, dengan cara yang sabar. Saya seperti bercermin dan ada banyak kegagalan yang saya akui sebagai seorang ayah yang tidak ideal seperti yang disampaikan dalam seminar parenting tersebut. Nah, kalau kita belajar di kitab Perjanjian Lama, kita juga menemukan sosok Imam Eli, ya, seorang imam yang juga tidak bisa membimbing anak-anaknya dengan tepat. Kita tahu Hofni dan Pinehas, kedua anaknya juga melakukan perbuatan yang jahat, yaitu tidak merendahkan korban kepada Tuhan. Kita tahu ketika korban itu mau dipersembahkan, mereka menyuruh abdi mencucukkan garpu ke dalam kuali atau apapun yang dipakai untuk mengorbankan binatang itu. Dan cucukan yang dilakukan ketika itu keluar, maka itu menjadi milik mereka. Padahal itu adalah binatang korban yang harus dipersembahkan kepada Allah. Dan Eli tahu, sebagai seorang ayah dia tahu tentang perbuatan ini. Tapi Eli tidak memarahi mereka. Eli tidak mengingatkan mereka. Eli tidak memarahi mereka. Sekalian ini kegagalan Imam Eli sebagai seorang imam yang tidak menegur anak-anaknya karena dia tahu anak-anaknya berbuat jahat tapi didiamkan. Suatu saat Tuhan menghukum Imam Eli. Dia mati, Hofni dan Pinehas juga mati tewas. Nah, sekalian ini adalah kegagalan yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Bahwa kita jangan sampai seperti itu. Dan kita sekarang ini sebagai gerejanya, mari kita atur ulang kembali ya, kerinduan Tuhan agar kita mengikuti firman-Nya. Kita seperti mengikuti kehendak-Nya. Kegagalan kita akui dan kita perbaiki kembali. Kita atur lagi kita sebagai gereja untuk lebih mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sinkronkan lagi status kita sebagai gereja Tuhan dan juga kehendak Tuhan yang kita lakukan. Bapak sekalian, itu hal kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah dalam pertemuan tersebut atau dalam waktu tersebut,
murid-murid mengatur kembali sikap penyerahan pada otoritas Tuhan untuk mengatur keberlangsungan hidup mereka. Panggilan utama para rasul jelas adalah menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi kebangkitannya dalam ayat yang ke-21. Mereka perlu terus-menerus melakukan hal itu. Tapi pada saat yang sama mereka juga membutuhkan kelengkapan, tambahan orang untuk menggantikan Yudas. Dan Petrus menceritakan kepada kelompok, pada kumpulan orang tersebut, perlunya orang yang menggantikan Yudas. Dan orang-orang tersebut mengusulkan 2 nama, yaitu Yusuf, yang disebut juga Barsabas, yang disebut juga Justus, dan satu lagi Matias. Terus sekalian, kemudian dilakukan pengundian, dan sebelum pengundian itu ada doa yang disampaikan oleh kumpulan orang banyak tersebut. Dalam doa itu mereka berserah. Dalam doa tersebut mereka mengakui keterbatasan mereka, mengetahui siapa kedua orang tersebut. Walaupun sudah bersama-sama dengan mereka, berkumpul bersama-sama sejak baptisan Yohanes sampai dengan Yesus terangkat ke surga. Tapi rupanya ada penilaian yang kurang. Ada yang dirasa kurang, yaitu penilaian manusia terbatas. Sehingga mereka mengakui keterbatasan itu. Mereka minta kepada Tuhan menunjukkan siapa orang yang tepat yang akan menggantikan Yudas. Mereka minta kepada Tuhan yang Maha Tahu, yang melihat, yang menilik hati setiap orang. Ini pengakuan murid-murid, pengakuan para rasul bahwa mereka terbatas, bahwa mereka membutuhkan yang dari Tuhan, pilihan orang yang dari Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka melanjutkan tanggung jawab sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus. Terus kalian menarik kalau kita membaca ayat-ayat ini, karena Matias yang disebutkan hanya 1 kali dalam ayat itu, tapi justru dia yang terpilih. Sementara ada tafsiran yang mengatakan Yusuf atau yang disebut Barsabas atau yang juga dikenal lagi dengan nama Justus itu adalah orang yang lebih dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Indikasinya dari mana? Dari nama-nama itu. 3 nama itu menunjukkan bahwa orang banyak kenal dia. Ada yang kenal namanya Yusuf, ada yang kenal namanya Barsabas, ada yang kenal namanya Justus. Tapi Matias saja 1 kali. Tapi justru dalam undi itu Allah memakai cara tersebut dan memilih Matias menjadi pengganti daripada Yudas. Sekalian ini sesuatu yang menunjukkan kepada kita semua bahwa keputusan Allah itu kadang di luar apa yang kita pikirkan. Mungkin kelompok orang-orang tersebut berpikir Barsabas atau Yusuf yang akan terpilih karena mereka banyak yang mengenal Yusuf ini. Mereka juga ingin tahu bagaimana reputasi masing-masing. Tetapi dalam tangan Allah, keputusan Allah yang terjadi itu Matias yang terpilih. Dan sekaligus juga ingin menegakkan otoritas daripada Matias. Karena bukan manusia yang memilihnya, tapi Allah yang memilih melalui pengundian tersebut. Ingin mendudukkan Matias sejajar dengan para rasul yang lain, yang mana mereka dipanggil langsung oleh Yesus untuk menjadi rasul-rasulnya. Cara Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan luar biasa. Saya terus terang tidak menemukan penjelasan yang lengkap tentang hal undian ini. Tapi saya ingin kita tidak fokus kepada undian tersebut. Tapi saya mengajak kita untuk fokus kepada keputusan yang akhirnya terpilih adalah Matias. Ini cara Allah yang melihat hati, yang melihat sesuatu yang di luar penilaian manusia pada umumnya. Kita tahu kasus dalam pemilihan Daud sebagai raja di Israel. Terus kalian ketika Samuel diutus oleh Allah untuk ke rumah Isai, bertemu dengan Isai, ya mencari raja untuk menggantikan Saul. Waktu itu Isai memiliki 7 anak, ya, dan dipilihlah, ya, ditampilkanlah yang pertama itu namanya adalah Eliab, ya, seorang yang perawakannya gagah perkasa. Dan Samuel mengatakan, oh ini orangnya yang akan dipilih menjadi raja karena pantas. Karena sebelumnya Saul juga orang yang gagah perkasa yang
tingginya di atas rata-rata orang pada umumnya. Tapi Tuhan mengatakan bukan yang dilihat manusia. Allah melihat hati. Tampil lagi Syama sama. Syama itu juga tidak dipilih oleh Allah. Kemudian Abinadab juga tidak dipilih oleh Allah. Sampai ke-7 semuanya lewat. Lalu Samuel mengatakan, ada lagi enggak anakmu? Isai mengatakan, ada satu, Daud. Tapi dia sedang di padang pengembalaan. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Samuel mengatakan, panggil. Kemudian dipanggil, dan justru ini Daud ya, yang bungsu, yang tidak diperhitungkan karena profesinya sebagai seorang gembala kambing domba, tapi justru Allah berkenan memilih dia. Allah memilih melihat hati. Allah memilih tidak berdasarkan penampakan yang dinilai oleh orang-orang secara manusia, secara fisik, tapi lihat secara hati. Bapak sekali, ini otoritas Allah di dalam menjaga kehidupan umatnya. Saya juga banyak punya pengalaman dengan teman-teman waktu kami bersama-sama di sekolah teologi ya. Kita berpikir kita ini orang kampung. Banyak teman-teman saya yang di luar Jawa itu, ada satu teman yang merasa sekali kecil, tidak sama dengan kami karena dia dari daerah yang sangat terpencil. Dia katakan bahwa, saya ini bisa keluar dari kampung saja itu mujizat. Karena berhari-hari jalan kaki dari kampungnya itu. Kemudian kok sampai ke Ungaran. Dia pikir nggak ada tempat lain selain di kampungnya. Dia taunya kampungnya itulah tempat satu-satunya. Ternyata ada dunia lain, tempat lain. Ini kesaksian, ini saya dengar karena dia satu angkatan dengan saya. Tapi Tuhan memilih dia. Siapa sangka, saya juga sangat kaget. Karena dia sekarang menjadi seorang pejabat di daerahnya, di Papua sana. Terus kalian, Tuhan dalam otoritasnya memilih orang-orang yang sesuai dengan kehendaknya dipakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Terus kalian, kita bersyukur, kita percaya bahwa dia akan memberikan orang-orang yang siap menjadi utusannya. Sehingga saksi-saksi kebangkitan itu akan terus ada. Walaupun ada juga yang mengkhianati dia, walaupun ada orang-orang yang meninggalkan dia, berhenti melayani dia. Karena berbagai hal yang menyebabkan berhenti dan mengkhianati Yesus. Mungkin itu pasangan hidup, mungkin itu pekerjaan, jabatan, kekayaan, dan semuanya itu. Tapi Tuhan dengan otoritasnya, dia akan mengutus orang lagi, memilih orang lagi untuk menggantikannya. Sehingga keberlangsungan hidup, kumpulan murid-muridnya itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bapak sekalian, saat ini kita menunggu waktu yang sangat baik untuk kita membangun kembali dalam hidup kita, membangun kehidupan doa kita, membangun kembali, menata kembali sikap ketaatan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan juga yang tidak kalah penting juga adalah penyerahan hidup kita kepada otoritas Allah yang akan mengatur keberlangsungan hidup kita. Kita semua menunggu waktu pembebasan PSBB selesai. Ya, kita percaya bahwa di dalam waktu yang Tuhan berikan saat ini, kita harus menata ulang kehidupan kita supaya berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai dilewatkan, karena waktu seperti ini tidak akan terulang lagi. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan dan diberikan kekuatan kesehatan senantiasa untuk terus memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Jikalau kami boleh kembali bersekutu bersama, berdoa bersama, memuliakan Tuhan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Terpujilah Tuhan. Murid-murid menantikan turunnya Roh Kudus, janji yang Yesus berikan bagi mereka, dengan kembali membangun kehidupan doa mereka, membangun kehidupan rohani mereka, keterbukaan mereka, mempelajari kegagalan masa lalu dan memperbaikinya. Mereka juga kembali membangun penyerahan hidup yang lebih dahsyat lagi kepada otoritas Allah dalam mengatur langkah-langkah mereka ke depan.
kiranya kami juga meneladani hal yang serupa. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga menggunakan kesempatan yang ada ini untuk membangun, mengatur kembali kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, untuk Ibu Sofi pada tanggal 31 hari ini, beliau ulang tahun. Kami mendoakan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya diberikan kemampuan dalam kesehariannya untuk terus setia melayani, mengasihi Tuhan, dan juga berkati kesehatannya. Tuhan menjamah memulihkan kondisinya dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami supaya terus mengalami kemajuan dalam situasi yang saat ini ada. Dari waktu ke waktu akan terus membaik ya Tuhan, sampai waktunya kembali normal. Dan kami juga bersiap untuk menyambut keadaan normal baru seperti yang dicanangkan beberapa waktu belakangan ini. Tuhan mampukan kami. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya, dan kembali melakukan aktivitas kita dalam anugerah Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, dan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus, menaungi kita sekalian dari saat hari ini, hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya, untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat beraktivitas kembali dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Yesus.